Hashtag ambang batas pemilu. Tok, baru saja kemarin Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara terkait parliamentary threshold atau ambang batas pemilu legislatif untuk DPR RI. Dalam putusan perkara nomor 116 garing PUU strip XX1 garing 2023, MK meminta pembentuk undang-undang untuk mengubah dan mengatur ulang aturan terkait ambang batas parlemen yang saat ini dibatasi dengan 4% suara sah nasional, yang aturannya terletak pada pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusannya, MK bilang kalau aturan ini tuh sudah menyalahi prinsip kedaulatan rakyat, bahkan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Maka dari itu, MK memutuskan bahwa pasal ini konstitusional untuk tahun ini, tapi konstitusional bersyarat untuk pemilu 2029 yang akan datang. Jadi DPR nanti yang akan bertugas harus melaksanakan putusan MK ini untuk mengubah aturan terkait ambang batas pemilu agar pasal 414 tadi tidak lagi konstitusional bersyarat. Tapi nih, yang anehnya banyak berseliweran di media-media dan sosial media tudingan-tudingan yang mengarah kepada Presiden Jokowi. Sama seperti sebelumnya, Pak Jokowi kembali dituding yang menjadi aktor di balik putusan MK ini. Sebelumnya, ia dituding menjadi aktor yang meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Kali ini, Pak Jokowi juga dituding mengakali undang-undang untuk meloloskan dan memuluskan jalan anaknya yang satu lagi, yaitu Kaisang Pangarep yang merupakan ketua umum dari salah satu partai yang ikut kontestasi, yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Banyak warganet sosial media yang mengeluarkan kalimat-kalimat tudingan seperti, "Halah, itu kan ulahnya Pak Jokowi." Atau, "Palingan juga akal-akalannya Jokowi biar PSI masuk DPR." Bahkan, ada juga yang bilang, "Ini mah karena PSI nggak akan bisa sampai 4%, jadi minta tolong Bapak deh." Tudingan-tudingan seperti ini tuh aneh. Ya mungkin mereka yang berkata seperti itu tidak melihat dengan jelas data dan fakta yang ada. Menurut analisis saya, nggak mungkin seorang Presiden Jokowi melakukan akal-akalan hanya untuk meloloskan partai anaknya PSI ke Senayan. Kenapa? Karena yang paling utama bisa kita lihat adalah pihak yang mengajukan gugatan tentang ambang batas parlemen ini adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Mereka mengajukan dengan dasar dan alasan agar tidak ada suara rakyat yang terbuang sia-sia hanya karena penentuan ambang batas parlemen yang tidak ilmiah. Sehingga suara rakyat yang masuk menjadi sia-sia dan sistem kepartaian di DPR pun tidak efektif. Perlu teman-teman ketahui, Perludem ini adalah organisasi nirlaba mandiri yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemerintah. Dengan secara rekam jejak pun sangat amat jelas bahwa Perludem itu sering bahkan selalu kontra dengan pemerintahan. Ya bisa dibilang nggak cocok lah sama Pak Jokowi. Contohnya nih, Perludem pernah mengingatkan Presiden Jokowi ketika isu 3 periode bergulir di masyarakat. Perludem juga pernah membuat surat yang mengkritik pernyataan Presiden Jokowi mengenai presiden boleh berkampanye. Bahkan, Perludem juga adalah salah satu kolaborator dalam film dokumenter Dirty Food yang jelas mengkritik pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi sangat amat jelas lah Perludem selaku pihak yang mengajukan gugatan terkait ambang batas parlemen ke MK ini sangat bertolak belakang dengan Pak Jokowi. Lalu gimana mungkin Perludem bisa bekerja sama dengan Presiden Jokowi dan dianggap bahwa gugatan tersebut adalah akal-akalannya Pak Jokowi untuk meloloskan PSI? Kalaulah memang itu akal-akalannya Pak Jokowi, seharusnya sudah dari kemarin-kemarin hal ini dilakukan. Tapi kan tidak mungkin. Karena itu jelas suatu pelanggaran dan tidak bisa dibenarkan secara hukum dan etika. Karena Pak Jokowi paham akan itu. Jadi tidak mungkin Presiden mengintervensi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan hal-hal jelek semacam itu. Selain itu pun, harapan akan masuknya PSI ke Senayan masih ada dan tidak dilakukan dengan cara-cara curang, melainkan dengan cara yang benar dan pengawasan serta pengawalan suara rakyat yang mendukung PSI selama masa penghitungan ini. Kalau kita lihat data Sirekap terakhir,
Suara PSI yang sebelumnya di kisaran 2,2 sampai 2,5% telah terus meningkat hingga 3,13% dari 65,89% data yang sudah direkapitulasi. Hal itu jelas atas dasar pengawalan dan pengawasan suara oleh PSI di tiap daerah yang masih dalam masa rekapitulasi. Jadi bukan secara tiba-tiba naik atau turun dari langit. Ya walaupun tetap saja, semua itu masih sementara dan masih menunggu. Tetapi PSI punya potensi dan kemungkinan untuk duduk di Senayan pada pemilu 2024 ini. Maka kalau PSI bisa masuk ke Senayan di pemilu kali ini, sangat jelaslah tudingan terhadap Presiden Jokowi tadi aneh. Karena putusan MK itu baru berlaku 2029. Sedangkan PSI sudah masuk Senayan. Jadi Pak Jokowi mau meloloskan siapa? Tapi ya mungkin semua tudingan tersebut hanya kurangnya literasi warganet yang mengeluarkan ucapan-ucapan seperti itu. Jadi kita lihat terus, perkembangannya nanti bagaimana. Bersama saya, Belmondo Scorpio di #Belmondo.